Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV, jumpa lagi di acara Talkchill, kajian jelang buka puasa dalam rangka Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan Berkah menuju Mardatilah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Fahrudin SAG dari MBS Muhibah Bantul dengan tema yang lain, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMTV supaya lebih ramai dan bergemuruh gitu ya. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan kultum dari Ustadz Fahrudin SAG tentang keutamaan sholat berjamaah. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa SMTV yang saya hormati, Ustadz Ganjar yang saya hormati, ada seorang teman yang dia bekerja di sebuah perusahaan di Jogja. Ini hanya umpama, saya buat cerita rekaan gitu. Dia ini bekerja sudah sekitar 2-3 tahun. Suatu hari dia ketemu sama bosnya. Bosnya tanya ke dia, "Mas, sampean kerja di ini sudah berapa tahun?" "Sudah 3 tahun, bos." "Gajinya berapa sampai sekarang?" "Saya baru dapat 1 juta per bulan." Jadi 1 juta saja honor dia per bulan. Lalu bosnya tuh bilang, "Bu, gini saja, karena sudah 3 tahun, bagaimana kalau saya naikkan gajinya, honornya, dari 1 juta menjadi 27 juta. Ini pegawai ini bingung, "Serius apa enggak, bos?" "Serius, cuma ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Kamu harus pindah dari pabrik saya yang di Jogja, kamu pindah saja ke Solo, karena saya di sana punya cabang. Jadi saya pindah ke Solo, tapi honornya jadi 27 juta. Kira-kira kalau Ustadz Ganjar yang jadi orang itu mau nggak?" 27 juta, pindah dari Jogja ke Solo, mau ya? Jangankan Solo, ke Blora saja mau saya kira. Ini kalau gaji, tapi kalau sholat kok sering tidak begitu ya. Sholat di rumah sendiri itu pahalanya 1. Tapi ketika sholat berjamaah di masjid, kan orang sudah pada hafal tuh hadisnya, bahwa keutamaannya itu bisa sampai 27 derajat. Hadis Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar tuh, "Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah." Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Lalu ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Bukhari juga ini, itu sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bi khamsin wa isrina darajah, 25 derajat. Ini para ahli hadis tidak bisa membedakan mana yang lebih sahih nih Ustadz, karena dua-duanya sahih nih, sama-sama kuat hadisnya. Tapi ada satu pendapat dari seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau pendapat ini bahwa 25 derajat itu untuk sholat berjamaah yang imamnya membacanya sir bacaannya. Jadi kalau zuhur, asar tuh 25 derajat. Tapi ketika imamnya baca jahar kayak sholat subuh, sholat maghrib, isya, itu 27 derajat. Ini pendapat dari seorang ulama. Tapi yang jelas, berapapun tingkat, itu sholat jamaah jauh lebih besar pahalanya, keutamaannya. Dengan syarat hanya jalan dari rumahnya ke masjid beberapa saat. Ternyata tidak semua tertarik. Buktinya apa? Azan sudah berkumandang, padahal mayoritas masyarakat di situ muslim, tapi akhirnya yang sholat berjamaah ya itu saja orang. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu saya mengajak pada diri saya sendiri
dan pemirsa SMTV sekalian, mari kita biasakan betul, paling tidak diri kita sebagai kader-kader Muhammadiyah di kampung-kampung kita, jadilah orang yang di sana menjadi penyeru untuk sholat berjamaah. Jadi pikiran kita, gagasan kita, itu selalu saja, ini bagaimana ya supaya warga kampung saya itu pada rajin berjamaah ke masjid. Sehingga ide-ide cemerlang dibutuhkan untuk menggerakkan warga masyarakat menjadi cinta berjamaah ke masjid. Itu baru salah satu keutamaannya, Ustaz. Ada lagi yang lain keutamaan dari sholat berjamaah itu, misalnya langkah kakinya ke masjid adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Ini hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddo'a ahadukum fa ahsanal wudu'a summa atal masjidah la yanhazhu ila shalah la yuridu ila shalah lam yahtul khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajat wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhalal masjidah kana fi sholati makanat sholatu tahsyuh." Jadi ada orang berwudu, kemudian fa ahsanal wudu'a, disempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid karena ingin sholat berjamaah, maka langkah kakinya itu diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diangkat hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka sudah dihitung sebagai orang sholat selama sholat itu yang menahan dia dari keinginan untuk pulang. Ya Masya Allah, ini tidak diperoleh orang yang nggak ke masjid. Masih ada lagi banyak, misalnya mendapat pahala sholat yang luar biasa. Loh, kok sholat luar biasa gimana? Ustadz pernah sholat semalam suntuk belum? Belum. Jangankan semalam suntuk, yang sholat sunnah yang itu saja kita sering. Padahal ini ada sebuah hadis begini. Man syahidal isya'a, siapa orang yang mendirikan sholat isya fi jama'atin, dalam berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailah, pahalanya itu seperti orang sholat separuh malam gitu. Wa man sholal isya, dan siapa orang yang sholat isya wal fajr, dan sholat fajar itu sholat subuh maksudnya, fi jama'atin, dalam berjamaah, kana lahu ka qiyamil lailah, pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk. Jadi banyak sekali keutamaannya sebenarnya. Tapi saya tidak habis pikir. Sudah banyak disampaikan keutamaan, tapi ternyata juga sering masih banyak yang belum tertarik untuk sholat berjamaah ke masjid. Maka saya sekali lagi mengajak, mari kita biasakan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita. Bagaimana kita membuat inovasi, bagaimana kita membuat gerakan, membuat gebrakan, sehingga masjid kita itu benar-benar makmur dengan jamaah sholat. Karena nyawanya, kekuatannya seorang muslim adalah kuatnya berjamaah ke masjid. Dan itu bisa untuk alat ukur tingkat keislaman di suatu kampung, Ustaz. Jadi kalau ada kampung itu masjidnya kok makmur sholat jamaahnya, insya Allah itu indikasi bahwa muslim di situ kuat. Tapi kalau ada masjid walaupun bagus gitu, tapi kok yang jamaah sangat memprihatinkan, itu indikasi bahwa di situ itu umat Islam tidak begitu kuat. Loh Pak, tapi di situ ada tokoh. Iya, tapi tokoh yang kurang berhasil mengajak masyarakatnya untuk ke masjid ini perlu untuk evaluasi bagi kita bersama. Semoga tokoh-tokoh Muhammadiyah sesuai dengan levelnya, di kampungnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, adalah menjadi orang-orang yang selalu berkampanye dalam tanda kutip untuk selalu masyarakat berjamaah ke masjidnya. Jangan justru kita yang malas berjamaah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah SWT memudahkan kita menjadi orang-orang yang pandai untuk selalu memanfaatkan waktu sholat kita dengan sholat berjamaah, dan kita memperoleh kebaikan dan keutamaan dari sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ustadz Fahrudin tentang sholat berjamaah, keutamaannya, pahalanya. Jadi tadi analoginya mengena sekali gitu ya. Dari gaji 1 juta kemudian ke gaji 27 juta. Kalau gaji banyak yang mau Ustadz, Iya, ya, gitu. iya, iya. Tapi kalau pahala atau juga Iya, ini itu. itu cukup memerintahkan, dan itu tadi kata Ustadz termasuk indikator. Jadi di situ makmur tidaknya sebuah masjid adalah indikator dari sebuah masyarakat tadi ya gitu ya. Jadi Islamnya bagus atau tidak gitu, gerakan jamaahnya bagus atau tidak bisa dilihat dari makmurnya masjid itu. Kalau 5 waktunya rame dan sebagainya otomatis lah itu Iya. ya, Ustadz ya. Dan kalau sholat 5 waktunya jamaahnya bagus Ustadz, bisa dipastikan kegiatan yang lain juga Oke. jalan bagus biasanya. Iya kan? Iya. Infaknya bagus. Iya, yang lain bisa jalan bagus. Oke. Oke. Saya kira itu tinggal bagaimana kemudian kita ya mengikuti ini kampanye ini. Katanya tadi tokoh kader Muhammadiyah itu harus sesering mungkin berkampanye dan menjadi teladan tentunya ya dalam hal menggiatkan sholat berjamaah ini. Saya kira sangat bagus sekali tadi ceramahnya, kultumnya. Semoga bisa mengisi sekaligus apa ya sebagai renungan gitu untuk kita melakukan sholat berjamaah bersama. Saya kira itu. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fahrudin yang sudah hadir di studio SMTV, dan sekali lagi kepada pemirsa SMTV, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan Tokjil, yaitu kajian jelang buka bersama selama 1 bulan penuh puasa ini gitu ya. Setiap jelang buka kita hadir menyapa penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tambah meriah. Kita akhiri, billahi bisabil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.